Sementara Thailand itu ekspor melebihi bahkan nilainya dari ekspor kita kelapa sawit. Ya. Apakah Thailand lebih pintar dari kita? Saya pikir ini lebih kepada kebijakan dari Menteri Perindustrian. Sehingga singkatnya, Bapak Jokowinya benar, tapi menteri-menterinya tidak memberikan kontribusi, apalagi dari Golkar, gitu ya. Terus ini, ya. Apalagi dari Demokrat ngomong doang. Nah, itu mah jangan ditanya. Tapi Demokrat bukan koalisi kan? Golkar ini yang koalisi. Nasdem itu Menteri Pertanian dari Nasdem. Kalau dia condong kepada oligarki, ya jadi kepentingan oligarki oleh Menteri Pertanian dan Nasdem. Karena bayangkan sekarang itu bahaya banget kalau kita pangannya impor. Pertama dari sisi devisa, kedua dari sisi keamanan pangan, belum lagi bicara makanan yang ada manipulasi genetik. Saya bisa sharing nggak ya? Ya, bisa. Bisa sharing nggak? Oke. Ya. Hati-hati. Ya. Ini. Oke, jadi loh, yang tampil bokep gambarnya. Grafik dari gambar. Jadi ini jadi ini kuartal 2020, ada 2 kuartal terakhir, sama 2021 2 kuartal pertama. Jadi Koabun itu yakin 2000 kuartal ketiga, kuartal keempat sepertinya bisa 3,75 sampai 4,5 sesuai dengan apa kata Menko ya. Sebenarnya kalau ngelihat merah-merah begini lumayan berat ya. Jadi Koabun tadi mungkin dari batu bara, mungkin juga dari industri otomotif, tapi sekarang bahan bakar minyak udah mahal banget. 75 dolar per barrel loh ya. Udah mahal. Jadi memang berat ya. Jadi sekarang ini memang fokusnya ke rakyat ya. Bagusnya ya, memang karena bahaya sekali ya. Jadi kalaupun Indonesia bisa maju, ini pernah saya sampaikan di channel Pak Paul, tapi di babak akhir ya, jam 12 malam mungkin, mendekati jam 12 ya, bahwa kalau di Thailand ya, Thailand bisa fokus ke industrial machinery, mesin-mesin industri. Tadi Koabun tampilkan iklan bed rumah sakit ya, tidur rumah sakit, bagus itu, sekarang lagi dibutuhkan. Itu overload. Beberapa yang saya kenal, teman saya yang bekerja di industri kesehatan, itu harus nambah shift ya. Saya nggak tahu Koabun apakah ganti dari industri yang lainnya sekarang masuk ke industri kesehatan ya, ataukah memang sudah beberapa tahun yang lalu sudah fokus di bed rumah sakit ya. Nah, tapi sangat mengagumkan Thailand bisa fokus ke industrial machinery ya, mesin-mesin industri ya. Nah, ini mengagetkan karena jadi kalau ini saya bandingkan dengan kelapa sawit ya, kelapa sawit yang warna biru ya. Loh, kenapa dengan pengusaha Indonesia kita senangnya impor? Ya, saya kan salah satu yang saya kritik itu Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian ya. Kalau Koabun tadi ngomong soal utang yang istilahnya 40% tapi dianggap berbahaya. Ya iyalah berbahaya. Karena kita impor pangannya aja gede banget. Belum industri yang lain juga impor juga gitu. Kayak industrial machinery ini kita impor gitu banyak sekali. Sementara Thailand itu ekspor melebihi bahkan nilainya dari ekspor kita kelapa sawit ya. Apakah Thailand lebih pintar dari kita? Saya pikir ini lebih kepada kebijakan dari Menteri Perindustrian. Sehingga singkatnya, Bapak Jokowinya benar, tapi menteri-menterinya tidak memberikan kontribusi, apalagi dari Golkar, gitu ya. Terus ini, ya. Apalagi dari Demokrat ngomong doang. Nah, itu mah jangan ditanya. Tapi Demokrat bukan koalisi kan? Golkar ini yang koalisi. Nasdem itu Menteri Pertanian dari Nasdem. Kalau dia condong kepada oligarki, ya jadi kepentingan oligarki oleh Menteri Pertanian dan Nasdem. Karena bayangkan sekarang itu bahaya banget kalau kita pangannya impor. Pertama dari sisi devisa, kedua dari sisi keamanan pangan, belum lagi bicara
makanan yang ada manipulasi genetik gitu. Nah, ini kalau ini saya jangan lari ke situ dulu lah, ngomong industri ekonomi dulu. Ini machinery, tadi industrial machinery, sekarang ada electricalnya, tambahin electrical machinery and equipment ya. Bukan di Thailand, sekarang di Vietnam. Ya, di Vietnam makin meningkat terus. Gagal lagi Indonesia. Gimana nih Menteri Perindustrian nih? Gitu, dia sibuk di mana gitu? Ya kalau sibuknya kalau kritiknya, saya masih percaya kepada Bapak Jokowi dan kepada Menteri Keuangan. Tapi kalau tadi Pak Koabun itu masih kurang mantap itu dengan Menteri Keuangan. Kalau saya masih percaya. Ada banyak datanya, ini salah satu datanya. Jadi Menteri Keuangan kita tuh nggak suka dengan sebutlah yang namanya subsidi otomotif kemarin ya, karena akan memperberat kita impor BBM yang makin mahal ya, akan makin banyak. Dan sekarang kelihatan gitu makin naik gitu. Dalam beberapa bulan saja udah naik meroket ya. Harga BBM membahayakan devisa lagi. Impor BBM itu banyak sekali, lebih besar daripada impor makanan atau agroindustri ya. Nah, sementara di sini kecolongan lagi sama Vietnam di electrical machinery. Jauh sekali kalau dibandingkan dengan yang merah ini kelapa sawit. Ya, itu saja komentar saya. Itu Pak. Terima kasih Pak Paul.